Ibu percaya kan HP yang ibu pegang itu mengeluarkan gelombang? Percaya ya? Dan bisa tembus juga gelombang itu? Gitu. Sampai mana Bu tembusnya Bu? Ada yang anaknya di Amerika? Tembus sampai Amerika chattingannya? Hah? Ada yang di Purwokerto barangkali? Ya, ada yang di mana? Ada yang di Padang? Ada di Sumatera? Masya Allah. Ada anandanya di Kalimantan atau suaminya Kalimantan? Ada ya, tembus juga ya. Sulawesi, ya, Ambon, Maluku, NTB, NTT, Bali. Masya Allah ya. Ya Allah. Ada yang di Cicahem. Sinyal ini juga tembus. Allahu Akbar ya. Maka tadi Bu, sewaktu Ibu memejamkan mata, menghadirkan orang yang ingin kita berikan ucapan terima kasih, walaupun sosoknya tidak ada di depan Ibu saat ini, tetapi gelombang sinyal, gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh kita masing-masing membawa pesan itu sampai ke orang yang tadi Ibu bayangkan, Ibu sebut namanya, dan Ibu ucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Tadi bersyukur juga yang langsung borongan semua jadi dihadirin. Ya suami, ya anak, ya mantu, ya cucu, mertua. Walaupun ya mereka sudah tidak ada di dunia ini, atau mereka sudah di alam barzakh. Karena apa? Karena sinyal ini tembus alam barzakh. Bedanya sinyal kita dengan sinyal gadget yang karya manusia, sinyal tubuh manusia yang karya atau ciptaan Allah Ta'ala, itu bisa tembus alam barzakh. Ibu punya gadget yang sudah bisa tembus alam barzakh? Coba deh, barangkali bisa. Barangkali bisa ya? Hah? Atau ada yang punya HP yang bisa ngomong sendiri, sudah bisa kan? Berarti dikit lagi tuh. Iya kan? Ada yang bisa ngomong sendiri. Ada yang ibu ngomong terus ngetik sendiri tuh. Iya kan? Berarti dikit lagi tuh. Nantikan aja Bu, sabar-sabar ya Bu. Produksinya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu menandakan bahwa sinyal memang bisa tembus di mana saja. Allahu Akbar. Ya. Manusia ini adalah gadget alam semesta yang Allah ya ciptakan. Gadget yang kita pegang itu buatan manusia. Ya. Kalau mau belajar sejarah sedikit tentang gawai atau gadget, itu ditemukan telepon genggam yang tidak pakai kabel-kabel kayak telepon rumah itu tahun 1973 ya. Itu ada namanya perusahaan Motorola, tahu ya? Siapa yang bapaknya punya dulu telepon genggam yang sebesar batu bata? Wah, itu nggak main-main tuh ya, itu mahal kali waktu itu ya. Ya, itu yang pertama kali mereknya Motorola ya. Ini bukan di endorse Motorola, tapi kita mau balik sedikit sejarah ya. Ada seorang karyawannya Motorola namanya Martin Cooper. Dia entah dia punya ide. Kemudian ya, setiap kita punya ide, apapun agama seseorang, ya Allah Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah untuk mereka melakukan penelitian-penelitian ya. Jadi temukanlah itu HP ya. Cuman ya, telepon seluler saat itu masih sangat-sangat besar. Selain besar ada antenanya gitu kan. Iya, sekarang udah nggak ada antenanya ya. Iya. Tetapi tubuh manusia sejak manusia pertama Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam ya, dari awal gadget manusia itu, tubuh manusia tidak ada antena yang keluar. Ya. Bahaya Bu, kalau ada antena yang keluar dari badan kita, aneh kita Bu. Ibu bayangin coba bertanduk Ibu, gitu ya. Ibu kayak HP zaman dulu bertanduk sebelah kanan keluar antenanya, gitu. Waduh ya, gawat ya. Artinya apa? Artinya memang tubuh kita ini adalah ya sesuatu makhluk yang Allah ciptakan sangat-sangat sempurna, ya. Dan sinyal ini Bu, sinyal kita nggak pernah mati plek kayak HP yang nggak di-charge, nggak pernah. Kalaupun sampai mati sinyal ini, maka inilah sampai tubuh kita harus masuk ke dalam tanah, terurai dengan tanah, karena jasad kita ini tumbuh atau diciptakan dan bertumbuh terus dari saripati tanah ya. Nah inilah makanya ini kalimat istirja yang sesungguhnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tubuh kita masuk tanah, sinyal ini kembali ke Allah Ta'ala ya. Nah ini
Artinya apa Bu Aisyah? Artinya ya, ibu tak perlu resah, tak perlu terlalu galau, tak perlu terlalu cemas. Cemas boleh tapi yang nggak boleh terlalu, ya. Tak perlu terlalu baper, tak perlu terlalu hal-hal yang negatif tadi, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan sebuah perangkat yang namanya sinyal ini, dan ini luar biasa, ya. Bu Aisyah, kenapa ngomong sinyal sih? Kok ngomong sinyal? Datang-datang ngomong sinyal? Karena tadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Sepanjang perjalanan saya hampir 2 jam dari rumah ke sini, doa terus, ya Allah, apa yang saya harus sampaikan di Rumil? Karena kayak kalau dikasih judul nampaknya kawan-kawan luar biasa sudah tahu semuanya, ya. Sampai duduk di sini masih tanya, ya Allah, saya harus bilang apa sama kawan-kawan, sahabat-sahabat Villa di Rumil yang ada di ruangan ini, ada yang di belah depan dan ada juga yang ada di YouTube atau di media sosial. Sampai detik ini, makanya saya tadi sempat tanya, ya Allah, harus ngomong apa? Ya. Tiba-tiba Allah ya memberikan sebuah, kalau kita kan petunjuk atau intuisi ya, kurang lebih begini, Aisyah, bicara sinyal, bicara sinyal. Ya Allah, bicara sinyal, ya. Tetapi memang sekarang era sinyal. Ibu kalau kemana-mana nanya sinyal nggak sih? Ada sinyal nggak? Kan gitu. Ada wifi nggak? Ya. Wifi-nya berapa di sini? Ya. Kodenya berapa? Passwordnya berapa? Ngomong sinyal kan? Padahal kita selalu bawa-bawa sinyal di badan kita. Masya Allah, ya. Iya. Maka ya bisa jadi walau alam bisawab, Allah minta kita bicara sinyal hari ini karena apa? Karena mungkin di antara kita belum sempat belajar sinyal tubuh, atau yang sudah belajar sinyal tubuh kita perlu ulang-ulang. Karena kadang kita lupa, ya, kita terlalu mengandalkan sinyal gawai kita. Kita lupa kita punya sinyal. Walaupun memang sinyal gawai kita juga ini adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia dan Allah memberikan petunjuk untuk bikin itu. Jadi ibu-ibu nggak usah marah sama gawai, nggak usah marah sama gadget. Dia membantu kelancaran kehidupan di dunia, betul? Betul, betul. Ya. Ibu kalau nggak ada gawai kira-kira gimana, Bu? Sama seperti zaman dulu tidak ada telepon rumah, ya, itu pakai kabel. Sama seperti zaman dulu tidak ada telegram, ya. Sama seperti zaman dulu tidak ada surat atau kertas surat. Siapa yang umurnya sama-sama saya yang koleksi kertas surat yang wangi, warna-warni? Allahu Akbar. Ketahuan umurnya ini. Pasti yang kertas surat koleksi itu usianya 47 tahun ke atas. Sudah menyandang gelar pralansia. Karena sebentar lagi mau menopause. Yang lahir tahun 2000 mungkin jarang, sudah jarang. Kalau ada pun cuman sedikit. Karena memang masalahnya sekarang kita memang harus paperless, harus ngurangin kertas. Kenapa? Karena kertas dari tumbuhannya sudah mulai habis. Makanya semuanya diharapkan dari gawai ini, ya, seperti itu. Saya memang bukan dilahirkan zaman gawai, tetapi karena masih hidup saat ini dan ada teknologi gawai, mau nggak mau dipelajari. Walaupun tidak secanggih ya ahwat-ahwat yang milenial. Yang lahir tahun 90-an ada nggak hari ini? 90-an, 91, 92, angkat tangan coba. Tuh, mereka lebih canggih. Ya, canggih. Dari kita yang 60-an. Coba yang 60-an masih ada nggak sini? Alhamdulillah. Hah? Cuman berapa? Coba yang lahir 60-an, kayak saya 60-an ya, Buden. Ya Allah, nggak ada 20 jari. Tapi luar biasa masih hadir. Allahu Akbar ya. 70 ya, 70 paling banyak ya. Coba 70 mana 70? Oh iya. Atau 80 paling banyak nih. Oh iya nih. Generasi kasihan ini. Dia generasi peralihan. Ya. Pada saat mereka kecil, bapak ibunya belum belajar parenting, dan pada saat jadi orang tua harus belajar. Alhamdulillah, berarti generasi 80-an insya Allah banyak ilmunya ya. Alhamdulillah ya Allah. Baik, kembali soal sinyal ya. Nah,
Bu Aisyah, sinyal ini apa bisa di drive? Drive itu artinya dikemudikan, diarahkan, bisa. Makanya tadi pada saat kita pejamkan mata di awal untuk bilang terima kasih, ya, kita menyebut atau kita lafazkan terima kasih itu, kita sebut siapa yang ingin diterima kasihkan, ya, dan kita bayangkan wajahnya. Bu Aisyah, sih susah sekali membayangkan wajah. Gak apa-apa Bu, Ibu lihat suami Ibu bagaikan titik, itu juga sudah bagus. Ada lagu zaman dulu, lihatlah sebuah titik jauh di. Ya Allah, ini umur berapa masih hafal lagu ini. Itulah yang sedang. Allahu Akbar. Senang Bu, senang ingat-ingat lagu ini Bu. Maka tadi yang membayangkan wajah suami atau wajah anak bagaikan titik, itu tak mengapa, ya. Masa sih Bu Aisyah? Iya. Kenapa? Ya, kita selama ini sudah belajar tentang otak ya Bu. Ada otaknya Bu? Alhamdulillah. Saya berkali-kali tanya ini tetap aja. Nah, ya. Otak Allah ciptakan, ya. Kembali kita soal otak dulu ya, baru ngomong sinyal lagi ya. Ini kita loncat-loncat. Kenapa? Karena jamaah Rumil ini sudah luar biasa, jago-jago, pinter-pinter, Masya Allah. Otak manusia itu ada dua Bu, otak besar, otak kecil. Ya, kalau kedokteran menyebut otak besar itu cerebrum, ya, otak kecil cerebellum. Ya. Supaya nggak keliru Bu Aisyah, gimana sih ngafalinnya mana cerebrum, mana cerebellum? Ya. Ya gampang, yang cerebellum kan ada L-nya. Ah, itu otak kecil. Udah gitu aja. Kalau cerebrum otak besar. Cerebellum? Oke. Cerebrofit? Untuk apa? Cerebrofit. Vitamin untuk otak besar karena cerebro. Kalau vitamin untuk otak kecil? Cerebrofit. Nggak ada itu.